Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, maka saya selaku pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa diiringi dengan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja tunduk bernamaskara, berpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya marilah kita melakukan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamako mayang Bhagawantang saranang gata, yono Bhagawa satta, yasachamayang Bhagavato dhammang rocema, imehi sakkarehi tang, Bhagawantang sasadhammang sasawaka sanggang, abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti pisom bhagawa arahang samma sambuddho. Wiccacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakatom Bhagavata Dhammo. Sanditthiko akaliko ehipasiko. Opanayiko paccatang weditapo winyuiti. Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyaya patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samici patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala. Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneyong pahuneyong dakineyo. Anjali karaniyo. Anutarang punya ketang lokasa. Handamayang Saccakirya Kathayom Barnamase. Nati me saranang anyang. Buddho me saranang warang.
Etena sacawa cena satite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sacawa cena Satite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sacawa cena Satite hotu sabada Handamayang manggala suttang manamase Ewam me sutang Ekang samayang bagawa Sawatiyang viharati Cetawane anatapindikasa Arame Atako anyatara dewata abikanta yaratiya abikantawana kewala kapang cetawanang opasetwa yena bagawate nupasang kami Upasang kamit wam bagawantang abiwadet wa ekamantang atasi ekamantang pithakosa dewata bagawantang gataya acapasi Bahudewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sotanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang Panditanan ca sewana puja ca pujaniyanang etam manggalamuttamang patiru padesawaso ca pupe cakata punyata attasamma panidicca Etam manggalamuttamang bahusaccan ca sipanca winayo ca susikito supasita ca yawaca etam manggalamuttamang mata pitu upadhanang Puttadara sasanggao anakula cakamanta etam manggalamuttamang danan cadam macariya ca nyatakanan ca sanggaho anawacca nikamani etam manggalamuttamang arati wirati papa maccapana casanyamo appamado cadambesu etam manggalamuttamang karawo caniwato ca santutti cakatanyuta
kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang kanti caso wacasatha samananan cadasanang kalena dhamma sakacca etam manggalamuttamang tapo cabrahmacariyanca Arya Saca Nadasanang Nibbana Sacikiriya Ca Etam Manggalamuttamang Bodhasalo Kadambehi Citang Yasana Kampati Asokang Wirajang Kemang Etam manggalamuttamang etadisa nikat wana sabbat tama paracita sabbat tasot tinggat cantik tante sang manggalamuttamang di. Selanjutnya kita buka halaman 38. Brahma Vihara Parana. Handamayang Brahma Vihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Nidduko Homi Aweromi Abhyapacomi Anigomi Suki atanang pariharami Sabbe satta sukita hontu Nidduka hontu Awera hontu Abhyapacca hontu Aniga hontu Suki atanang pariharantu Sabbe satta dukkha pamuccantu Sabbe satta maladdha sampatito wikaccantu Sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kammabandhu kammapatisarana yang kammang karissanti kalyanang wa papakang wa tassataya bawisanti. Setelah kita melakukan pembacaan parita, selanjutnya marilah kita melakukan latihan meditasi. Silakan untuk mengambil objek meditasi yang biasa dilakukan, yang menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama merupakan objek yang cocok bagi masing-masing. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan permohonan 5 sila. Bagi yang mengakses buku Parita, bisa membuka halaman 42. Mayang bante tisaranena sa pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama. Yamang wadami tang wadeta. Amambante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang Amamante. panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami.
panatipata, weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibbutting yanti, tasma silang wisodaye. Amambante sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Wiwitarato. Maka dari itu marilah bersama-sama kita melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma caloka dipati sampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraca kajatika desetu dhammang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Danang dadantu sabdaya silang rakantu sabada bawana birata hontu ti. Ya, yang saya hormati Romo Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita berkumpul pada hari ini. Kita juga bisa berkumpul lagi setelah
pemerintah bekerja dengan sangat keras, tentu dibantu kerjasama oleh para aparat masyarakat setempat dalam mengatasi COVID, sehingga akhirnya kita bisa berkumpul kembali di dalam Dhammasala untuk mendengarkan Dharma bersama-sama, melakukan kebajikan. Tentu dulunya yang bisa kita dengar Dharma itu biasanya hanya dari Zoom atau secara online saja, tapi sekarang kita bisa mendengarkan secara langsung. Baik, hari ini saya ingin bercerita tentang di mana waktu Guru Agung Sang Buddha itu baru mencapai penerangan sempurna. Sewaktu Guru Agung Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, menikmati kebahagiaan nibbana, kebahagiaan kebebasan itu, tak jauh dari sana itu ada 2 orang umat awam yang mendengar bahwa ada orang yang telah mencapai kebuddhaan. Nah, 2 orang ini kemudian pergi mengunjungi Sang Buddha. Nama kedua orang ini adalah Tapusa dan Balika. Nah, Tapusa dan Balika ini mengunjungi Sang Buddha lalu memberikan derma makan kepada Sang Buddha, di mana waktu itu Sang Buddha belum mengajarkan Dharma kepada Pancawagya. Nah, Tapusa dan Balika ini setelah mendengarkan Dharma dari Sang Buddha, lalu mereka berlindung kepada Buddha dan Dharma, karena Sangga waktu itu belum ada. Nah, saat bertemu dengan Sang Buddha itu, Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada Tapusa dan Balika. Karena mereka adalah umat awam, berkeluarga, yaitu berdagang, punya pasangan hidup dan anak segala macamnya. Ya, umat awam kan begitu kan ceritanya. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dharma persiapan. Jadi tidak langsung diajarkan tentang yang tinggi seperti meninggalkan duniawi menjadi biku, tidak seperti itu. Jadi Sang Buddha mengajarkan tahapan awal dari pelatihan Dharma yang terdiri dari 5 poin. Apa saja itu? Pertama, berdana. Kedua, menjalankan sila. Ketiga, mengembangkan kedua praktik ini, di mana kedua praktik ini nantinya akan membawa seseorang terlahir di alam bahagia atau alam surga. Yang keempat, melihat, memahami bahwa kebahagiaan duniawi memiliki celah. Dan yang kelima, mulailah berlatih diri untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, itu 5 poin yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika. Setelah mendengar, mereka sangat senang, gembira, dan berlindung kepada Buddha dan Dharma dan menjadi upasaka, upasika. Seperti itu. Nah, kita bahas 5 poin ini. Yang pertama adalah berdana. Apa sih berdana? Nah, berdana pada umumnya yang diketahui orang yaitu seperti ya kita memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pengemis yang memberikan uang receh atau memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberikan sandang pangan kepada yatim piatu atau mengunjungi orang-orang tua di panti jompo segala macam. Nah, sebenarnya maksud dari berdana ini adalah berbuat baik. Berbuat baik yaitu memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, apa yang kita miliki itu belum tentu harus yang namanya materi, tapi juga berupa non materi, seperti memberikan cinta kasih. Nah,
Contohnya apa sih perbuatan baik itu seperti apa sih? Apakah susah? Sebenarnya perbuatan baik itu tidak susah dan mudah. Berbuat baik itu contohnya seperti ini. Jika seseorang berumah tangga menjadi suami atau istri atau anak. Nah, seseorang menjadi suami yang baik, itu sudah perbuatan baik. Sebagaimana sikap atau umumnya berjalannya suami yang baik seperti apa. Nah, itu sudah berbuat baik. Berbuat baiknya seperti apa? Menjaga kesetiaan, memberi nafkah keluarga, menghormati pasangan. Itu sudah berbuat baik. Jadi kita menjadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik. Menjadi anak yang baik. Nah, itu sudah berbuat baik. Jadi tidak harus, saya harus mengeluarkan kocek saya untuk berbuat baik. Kan enggak, semua orang belum tentu mampu, kan ekonomi orang berbeda-beda. Nah, itu saja. Menjadi orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Menjadi tetangga yang baik. Nah, gampang kan? Nah, jadi kalau kita ada teman sedang curhat, menjadi pendengar yang baik. Memberikan kesabaran. Nah, itu sudah berbuat kebajikan. Paham maksudnya ya? Nah, karena kita berbuat seperti itu, walaupun kita tidak memberi materi, kita memberikan kenyamanan, kepercayaan, kebahagiaan di hati orang lain. Kebahagiaan itu tidak harus melulu materi, tapi kadang kita menjadi teman bicara yang baik, atau pendengar yang baik, tidak mudah mengambil hati, atau sedikit mudah tersinggung kepada orang, kita memberikan maaf. Ya namanya orang kan sering melakukan kesalahan, kadang dalam bersikap, berbicara, kadang dikuasai ego. Nah di saat itu kita bersabar, itu sudah berbuat baik. Karena kalau kita tidak bersabar, muncul amarah, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita atau tindakan kita akan menyakiti orang lain. Ya, karena terbawa emosi. Nah, kita bersabar di situ, itu sudah berbuat baik. Kadang hanya duduk diam aja, itu sudah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu sangat mudah sekali. Nah, yang kedua, poin kedua adalah menjalankan sila. Jadi Buddha mengajarkan untuk menjalankan sila seperti tadi yang diambil 5 sila itu. Nah, 5 sila itu adalah tidak melakukan hal-hal buruk. Nah, tidak melakukan hal-hal buruk. Jadi tidak melakukan hal-hal buruk, kita sudah berbuat baik juga. Nah, kenapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjalankan sila? Karena sila itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kebahagiaan kita di kehidupan ini dan yang akan datang. Kadang orang nggak ngerti kenapa sih saya harus menjalankan sila. Nah, karena ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Apapun perbuatan yang kita lakukan, ucapan atau perbuatan fisik, itu mengkondisikan kehidupan kita saat ini. Apakah nanti depannya kita menjadi orang bahagia atau tidak? Contohnya bagaimana? Nah, dalam bersila, menjalankan sila, itu umumnya terjadi saat kita bersosialisasi. Bersosialisasi dengan teman, orang tua, keluarga, rekan kerja, dan sebagainya. Nah, dalam bersosialisasi ini, kita tentu ada yang namanya komunikasi. Komunikasi melalui ucapan maupun tindakan fisik. Nah, kalau ucapan dan tindakan fisik kita ini sering menyakiti orang lain, menanam hal yang buruk di hati orang lain. Maksudnya apa menanam hal buruk? Orang jadi berpikiran negatif kepada kita. Cara kita bertindak, berpikir orang bernegatif kepada kita. Karena cara tindak kita tidak sesuai dengan tata krama atau sila. Nah, di situ mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Contohnya apa? Kita jadi misalnya tidak dipercaya. Dalam mungkin dari melamar kerja, mencari kerja,
karena cara perilaku kita kurang baik, orang nggak merasa nyaman, nah kita udah dapat nilai minus untuk dapat diterima satu kerjaan. Atau misalnya kita berbisnis sama orang nggak percaya untuk memberikan proyek. Karena cara kita tidak pas, tidak bisa dipercaya. Nah, itu loh sila, nah, perilaku kita, cara bicara kita, kehidupan kita. Karena orang itu untuk memberikan sebuah proyek besar atau kerjaan, mereka melihat background kita, status kita. Nah, kalau kita di luar itu ada namanya social security, itu ada nomornya, itu tercatat sejarah kita, yang apa saja yang kita lakukan di situ. Pernah menipu, pernah masuk penjara, segala macam itu terdapat di situ. Dan orang seperti itu akan sulit mendapat kredit yang bagus dan juga mendapat kerjaan. Nah, itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia, saya rasa belum dimulai seperti itu. Jadi punya rekor kehidupan. Nah, itu sila. Jadi dana, sila itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut dengan karma. Jadi karma itu tidak melulu harus kehidupan masa lampau. Jadi masa sekarang ini juga ada karmanya. Ya kita bagaimana kita bersikap kepada orang-orang, contohnya sama anak kecil. Anak kecil ini cara kita bersikap bisa membuat dia respect sama kita atau benci sama kita atau merendahkan kita. Percaya nggak? Pernah kita sekolah atau apa, kadang ada guru yang tidak menghormati kita. Pasti hati kita tidak nyaman. Di situ udah terekam, namanya memori. Jadi begitu lihat orang itu, pikiran itu akan muncul. Itu adalah kondisi, sebab akibat. Itu terjadi sama semua orang. Jadi setiap orang itu punya tanaman negatif dan positif dari setiap orang yang dia temui. Nah, bagaimana orang itu memberikan kesan kepada kita? Kesan yang baik atau kesan yang buruk? Jika kesan yang baik, ketemu dia, kita udah senang. Jika kesan yang buruk, boro-boro mau ketemu, mending menghindar saja. Karena kesannya tidak mengenakan gitu loh. Nah, jadi di sini kita kembali merenungkan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, itu benar-benar mengkondisikan kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah praktik kelahiran di alam bahagia. Dua praktik ini jika dikembangkan, kita akan bahagia di kehidupan kita sekarang sebagai manusia, dan juga kita bisa terlahir di alam-alam bahagia. Karena kita menjalankan sila. Tidak membunuh, tadi kan yang pertama, tidak membunuh. 2, tidak mencuri. 3, setia sama pasangan. 4, menjaga ucapan. 5, menjaga kesadaran. Jangan sampai kesadaran hilang. Nah, praktik-praktik ini 1, 2, dana sila akan membawa kepada kebahagiaan. Di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Yang keempat, Sang Buddha menyampaikan bahwa kesenangan indrawi atau duniawi seperti kelahiran di surga atau kebahagiaan sebagai manusia. Manusia itu, dunia ini juga bisa seperti surga. Jika kita terlahir sebagai orang yang sangat posisinya tinggi seperti raja ya. Raja itu sih ya seperti dewa. Apapun yang mereka inginkan ya dapatkan. Istrinya bukan 1, banyak. Kalau kita baca di Raja Cina itu selirnya aja 999. Nah, hartanya banyak. Prajurit yang jaga banyak. Mau makan apa enak, bisa aja. Ingin apa prajurit ngikut. Nah, itu sudah seperti dewa sebenarnya sesungguhnya kehidupan di dunia ini. Namun Sang Buddha mengingatkan nomor poin keempat ini semua ada celahnya. Celahnya apa, Bante? Nah, ini saya beri contoh. Semua orang punya gigi di sini? Ada yang nggak punya gigi? Angkat tangan. Oh, nggak punya gigi? 1 masih ada. Oh, berarti salah ya. Yang pernah punya gigi ya. Pertanyaannya dirombak. Berarti masih memperhatikan. Kalau saya tanya nggak jelas, berarti udah alamnya setengah-setengah. Alam tidur, alam. Berarti masih mendengarkan. Nah,
Jika kita punya gigi yang udah agak sepuh gitu, 40, 30, itu biasanya udah ngerti ke atas. Gigi itu bisa membawa kebahagiaan. Pertama, kalau gigi kita rapi, sering ke dentis atau dokter gigi, perawatan dengan rapi, gigi kita itu rapi, senyumnya indah. Seperti kalau iklan Pepsodent itu putih, bersih, menarik. Kalau kita senyum di depan kaca dengan gigi itu akan timbul kepercayaan. Kita seneng. Ada yang pernah coba senyum-senyum sendiri di kaca? Gak usah malu, biasa itu. Rata-rata pernah, ya. Nah, di situ itu kalau gigi kita rapi itu kita seneng sekali. Bolak-balik lihat kiri, kanan, perhatiin giginya. Gigi ini bisa membawa kebahagiaan lain, yaitu apa? Mengunyah makanan. Kalau kita makannya enak, kita ada gigi, bisa makan, kita bisa menikmati makanan itu. Itu kebahagiaan. Cuma jarang orang menghargai. Nah, jarang menghargai. Sebenarnya itu kebahagiaan juga. Gigi ini juga bisa membawa penderitaan. Contohnya sakit gigi. Pernah sakit gigi? Rasanya bagaimana? Enak? Atau menderita? Tentu nggak enak ya sakit gigi ya. Makanan yang enak pun nggak bisa dimakan. Karena begitu makan, kena uratnya, cenut-cenut, sakitnya luar biasa. Kalau Bante lebih baik putus cinta daripada sakit gigi. Ya, sakit gigi itu wah luar biasa. Putus cinta belum tentu. Tapi sakit gigi itu luar biasa. Tapi pengalaman orang beda-beda ya. Sakit gigi. Nah, ini gigi ini adalah bawaan kita, genetik kita lahir. Setiap orang ada bawaan namanya gigi. Sesuatu yang di dalam diri kita ini bisa membawa kebahagiaan, tapi bisa juga membawa penderitaan. Gigi ini bisa menjadi contoh perenungan buat diri kita sendiri tentang kehidupan apapun yang kita miliki ini. Ya tadi kita kembali ke topiknya. Topiknya apa? Kesenangan indrawi. Nah, contohnya gigi. Sebenarnya contohnya ini bisa diperluas. Itu yang di dalam diri kita. Yang di luar diri kita apa? Pasangan hidup. Nah, pasangan hidup yang baik, setia, saling mengerti. Tentu orang yang punya pasangan hidup seperti itu akan bahagia hidupnya. Karena saling mengerti satu dengan yang lain. Saling menyayangi, saling memaklumi. Karena setiap orang punya kekurangan. Tidak saling menuntut. Tapi namanya pasangan suatu hari nanti akan terjadi perpisahan. Nah, ada yang perpisahannya baik-baik, ada yang tidak baik, ada yang secara alami. Ya kita kan bisa lihat toh media sosial segala macam, perceraian, kematian, ketidaksetujuan orang tua. Nah, ini membawa penderitaan. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini akan namanya mengalami perubahan. Dan satu hari nanti kita akan berpisah dengan mereka semua. Bukan hanya pasangan hidup, tapi juga anak, orang tua. Kan baru-baru ini kan lagi rame, ada pejabat yang anaknya tenggelam itu. Nah, belum tentu orang tua pergi dulu. Bisa jadi anak pergi dulu. Nah, itulah kehidupan. Jadi Buddha mengingatkan bahwa ada celah. Kehidupan itu ada celah. Karena tidak ada namanya kekekalan, tidak bisa bertahan. Semua akan mengalami perubahan cepat atau lambat. Nah, di situ kita akan mengalami yang namanya perpisahan. Perpisahan dengan orang yang kita cintai, jabatan, dengan rumah, harta kita. Itu pasti nanti akan terjadi perpisahan. Nah, inilah celah-celah yang perlu kita renungkan di dalam hidup. Nah, ini bisa mengembangkan namanya kebijaksanaan sehingga kita bisa tetap bahagia. Jadi suatu saat nanti jika terjadi perpisahan, waktunya tiba, kita sering berlatih, sering merenungkan, mengembangkan kebijaksanaan, kita bisa terima perpisahan itu terjadi. Jadi kebahagiaan kita tetap terjaga. Kalau kita tidak berlatih, kebahagiaan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, karena tidak memahami dharma. Karena
begitu sesuatu yang kita cintai pergi, itu ada kesedihan. Rasa sakit yang mendalam. Tapi kalau kita sudah mengerti Dharma, walaupun setengah-setengah, walaupun belum mendalam, di situ rasa sakit kita udah berkurang setengah. Walaupun sakit, tapi bisa masih oke lah. Karena sudah memahami ya, udah wajar terjadi perpisahan. Nah, poin kelima, Sang Buddha mengajarkan untuk berlatih, mulai meninggalkan kesenangan indrawi, mulai melepas kemelekatan, yaitu dengan praktik biasanya yang namanya 8 sila. Ya, jadi kita dari sila kelima naik tambah 3 sila. Misalnya makan, kita makan hanya sampai siang hari, minum masih boleh siang sore itu. Makan itu kok berlatih meninggalkan kesenangan indrawi. Emang makan bisa mengganggu kebahagiaan? Nah, kalau kita pernah berlatih, misalnya retret atau meditasi, 2 minggu, biasanya ada tawaran mau 5 sila atau 8 sila. Nah, jika menjalankan 8 sila, itu akan mengalami yang namanya kelaparan. Kelaparan di sore hari. Karena biasanya sore makan, jadi tiba-tiba nggak makan. Bante dulu itu, waktu masih umat awam, pernah ngikut retret meditasi. Tidak makan sore. Jadi begitu meditasi udah sore aja, pikiran nggak bisa konsentrasi. Karena perutnya udah manggil-manggil. Karena biasa jam segitu nggak diisi komplain. Perutnya komplain. Jatah saya mana ini sore hari? Ya namanya kita udah bertekad, apalagi di situ pengawasnya banyak. Makan kan ketahuan nanti kan ya. Padahal tidak dipaksa, mau 5 atau 8, cuma gengsi. Udah lapar gengsi. Ya sudah meditasi. Nah, sampai ini yang lucunya di sini. Begitu udah meditasi, sampai udah lapar, objeknya ganti. Tadi objeknya napas, objeknya ganti jadi makanan. Itu bukan saya yang ngarahin. Pikirannya yang ngarahin sendiri, mau sendiri. Jadi dari duduk meditasi, bukan tidur loh ya, ini meditasi duduk. Melihat makanan di depan mata. Wih, enak ini, pepaya seger baru dipotong, kelihatan basah, haus, manis. Wih, udah lupa meditasi. Tapi badannya masih duduk. Jadi ngelihat tangan, ngambil sendok, padahal mata tertutup, posisinya meditasi. Tapi di pikiran gambaran itu saya melihat makanan, saya ambil sendok, saya potong pepayanya itu, basah-basah seger, masuk mulut, begitu gigit, lutuk. Gigi ketemu gigi, makanannya nggak ada. Begitu kelutuk baru sadar tadi pikiran sudah dibawa oleh nafsu makan, nafsu keinginan. Nah, ini namanya kemelekatan. Jadi tambah ilmu baru. Oh, ternyata batin itu begitu. Kemelekatan batin terhadap makanan. Sehingga batin memunculkan bentuk-bentuk pikiran seperti itu. Nah, pelatihan ini apakah bagus atau tidak, Bante? Orang yang kondisinya akan meninggal melekat dengan makanan, pikirannya makanan, lapar ingin makan, di panti sandiwinyannya atau kesadaran terakhir sebelum meninggal, itu terlahir menjadi peta kelaparan. Jadi jangan meremehkan loh latihan-latihan kecil gitu. Jadi tidak melekat kepada makanan. Nah, itu bisa mengkondisikan kelahiran kita sebagai peta. Peta yang mencari makan, membutuhkan makan. Yang sering dikasih sesajen sama orang-orang. Itu kondisi pikiran kita. Lalu contoh konkretnya apa? Mungkin contohnya yang paling baik Bante ambil dari Sutta. Mungkin bisa lebih
yakini. Nah, jadi dulu di zaman Sang Buddha itu, ini contoh, ada seorang biku. Udah 10 tahun menjadi biku. Satu malam, satu hari, karena sudah tera banyak membantu umat senang sama biku ini. Lalu diberikanlah sebuah jubah yang sangat bagus dan indah sekali. Biku itu sangat senang sekali melihat jubah itu. Besok saya pakai jubah ini, pasti kelihatan bagus. Ternyata besoknya sebelum matahari terbit, bantainya meninggal. Jadi belum sempat memakai jubah ini, meninggal. Tapi di detik-detik kematiannya itu keinginannya sangat kuat. Saya ingin pakai jubah itu. Terlahirlah dia menjadi kutu di jubah itu. Nah, jadi kemelekatan terhadap jubah membuat dia terlahir menjadi kutu di jubah itu. Tidak bisa merelakan waktu mau mati itu. Nah, teman-temannya yang biku yang lain kan mengira dia sudah meninggal. Jadi pikir-pikir ya jubahnya nggak ada yang pakai, kita bagikan. Kasih kepada biku yang membutuhkan jubah. Kutunya marah. Ini jubah saya dalam bahasa kutu. Jadi bantainya yang lain nggak ngerti. Ini kutunya udah ngomel-ngomel di dalam jubah ini. Ini jangan dikasih ke orang lain, nih jubah saya kok kalian kasih ke orang lain. Kebetulan memang karma baik. Sang Buddha masih ada, beliau mengetahui, melarang biku-biku itu untuk memberikan jubah itu kepada biku lain. Kenapa? Karena kalau dia marah, dalam kondisi marah, kutu itu meninggal, dia akan terlahir lagi ke alam yang lebih bahaya lagi. Jadi sebab akibat berlanjut terus. Nah, Guru Agung tahu kutu itu hidup nggak lama, 7 hari. 7 hari baru dibagikan kepada biku yang lain. Akhirnya jubah itu tidak dibagikan, taruh di kuti biku itu yang meninggal. Kemudian terpuaskan hatinya, kutu itu meninggal. Setelah meninggal, karma baiknya berbuah. Yaitu dia menjadi biku cukup lama menjalankan sila, banyak berbuat baik, terakhir di alam bahagia. Nah, kemelekatan. Jadi jalani 8 sila. Itu ada manfaatnya. Begitu nafsu keinginan muncul terhadap sesuatu, itulah dharma. Memahami kemelekatan pikiran kita terhadap objek. Jadi objek makanan bisa, objek barang yang kita sukai bisa, objek keluarga, orang yang kita cintai bisa, objek Buddha Rupang bisa. Jadi kalau kita lihat Buddha Rupang bagus, ya kita hormat. Tapi jangan sampai timbul kemelekatan untuk memiliki. Paham maksudnya ya? Nah, jadi 5 poin ini dari berdana, menjalankan sila, praktik-praktik yang membawa kebahagiaan di alam bahagia sebagai manusia maupun para dewa, melihat celah. Ada celah. Nah, melihat celah, memaklumi celah itu bahwa kondisi dunia memang begini. Keempat, mulai praktik menjalankan sila atau retret meditasi. Ya seperti kadang-kadang ya tidak berdandan, ya kan ada malah ganda, tidak menari, segala macam. Nah itu nanti akan bermanfaat bagi kita. Untuk apa? Persiapan batin ini saat akan meninggal kita bisa mengikhlaskan, merelakan. Pikiran tidak melekat dengan objek. Nah itulah yang Sang Buddha sampaikan kepada Tapusa dan Balika tentang 5 latihan awal bagi umat awam. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua di sini. Juga semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Bante Vivitaratu atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Semoga membuat kami semakin semangat dalam menjalankan ajaran Buddha.
Selanjutnya, persembahan puja dana kepada Bante. Kami mohon untuk umat-umat yang kami panggil untuk berkenan maju ke depan sebagai perwakilan dari umat. Yang pertama, kepada Ibu Erna, kemudian kepada Saudara Dandi Sugiarto, dan kemudian kepada Saudari Dewi. Kami ulangi, yang pertama kepada Ibu Erna, kemudian Saudara Dandi Sugiarto, dan Saudari Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon kepada Bante berkenan membacakan parita dan memetikan tirta parita. Ya, baik. Setelah mendengarkan Dharma, bermeditasi, membaca parita, memberikan puja, itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Mari kita juga tambahkan lagi perbuatan baik kita dengan cara melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini biasanya diarahkan kepada sanak keluarga, para leluhur yang telah mendahului kita, yang berjasa dalam hidup kita ini. Dengan harapan semoga mereka berbahagia di alam sana, turut bersuka cita atas kebajikan yang dilakukan. Semoga mereka menemukan kedamaian di dalam hati. Semoga mereka mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Begitu juga kita limpahkan kebajikan ini kepada semua makhluk di alam semesta ini, baik yang kita kenal maupun tidak, baik yang berhubungan karma baik maupun berkarma buruk. Semoga mereka semua senantiasa bahagia, menemukan kedamaian, dan tercapai cita-cita luhur, yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Mari konsentrasikan pikiran. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sapi purentu sangkapa cando panarasu yatha mani jotirasu yatha sapi dio viwa jantu sabaru goina satu mati bahwa Tuan Tarayo Sukhi Dikayuko bahwa Abhiwa Dana Sile Sani Cangwoda Pacayino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanno Sukang Balangayan cakoda kina dina sanggami supati tita digaratang hitayasa tanaso upakapati sonya tidamo cayang nidasito petana puja cakata ulara balanja biku namanupa dinang tumhehi punyang pasutang anapakan di
Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nandiwadano Ewang Tuang Wijayo Ho Hijaya Sujaya Manggale Aparajita Palangke Sise Patawi Pokare Abhiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunak Katang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhuto Casuitang Brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kina nikat wanalabantate pada kine. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangganu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penghormatan kepada Yang Mulia Wiwitarato. Para umat silakan bertumpu lutut beranjali. Saya akan mengucapkan okasa, kemudian para umat mengikuti dengan mengucapkan Wandami Bante, kemudian bernama kara 3 kali. Okasa Wandami Bante. Ya, semoga selalu berbahagia dalam menjalani hidup. Semoga dijauhi masalah besar maupun kecil dimanapun berada. Ayuwano sukang bala. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Bante Wiwitarato berkenan meninggalkan Dhammasala. Para umat tetap bertumpu lutut dan beranjali. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan umat
dapat kembali ke tempat duduk semula dan silakan duduk bersila atau melakukan duduk setengah sila. Kami sampaikan pengumuman untuk puja bakti minggu depan akan diisi oleh Romo Franky Supriyanto hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 dengan topik apakah Garawasa bisa mencapai Arya. Selanjutnya untuk dana paramita dapat dilakukan melalui kotak dana yang ada di belakang atau juga bisa melalui scan QR yang ada di bawah Dhammasala. Kemudian juga dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya seperti yang telah muncul di layar. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan pembacaan Patidana. Silakan bagi para umat yang mengakses buku Parita untuk dapat membuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancabagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piya dita wa anye maca tawerino satta tetan tilokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukaciwino kema padan capapontu te sasasi catang subah. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita melakukan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami.
Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah selesai. Saya selaku pemimpin puja bakti dan segenap yayasan Samagya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata Buddha Nubawena, Soti Hotu, Namo Buddhaya.